Perkenalkan, aku Imada Ramasari, NPM 18003, Praktikan Simulasi Industri 2020, Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3 dari laporan kami. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, ada latar belakang. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut digunakan atau diperlukan. PT Epifani merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi tumbler minum kekinian. Masalah yang sedang terjadi pada saat ini adalah banyaknya permintaan pesanan tumbler minum kekinian yang harus dikirim ke distributor. Oleh karena itu, PT Epifani memerlukan perhitungan atau simulasi sistem yang baik. Dengan demikian, diharapkan simulasi atau perhitungan yang ada nantinya dapat memperbaiki dan meningkatkan efisiensi proses pengiriman pada PT Epifani. Rumusan masalah yang ada adalah bagaimana cara pengoptimalan distribusi tumbler minum kekinian PT Epifani dengan menggunakan software ProModel. Dengan sistematika penulisan laporan kami adalah bab 1 berisi tentang pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 pengumpulan dan pengolahan data, bab 5 kesimpulan dan saran, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka, dimulai dengan ProModel. ProModel merupakan perangkat simulasi untuk memodelkan berbagai macam sistem manufaktur dan jasa. Sistem manufaktur di sini dimisalkan rantai produksi, konveyor, produksi massal, jalur perakitan, sistem produksi fleksibel, kren, sistem just time, dan sistem just time. Untuk sistem jasa misalnya pada rumah sakit, pusat informasi, operasional gudang, sistem transportasi, department store, manajemen jasa pelanggan, dan proses bisnis lainnya. Kesemuanya dapat dimodelkan secara efisien dan cepat dengan menggunakan ProModel. Pengertian ProModel yang lainnya adalah ProModel merupakan suatu software yang khusus didesain untuk mensimulasikan masalah-masalah yang ada pada industri manufaktur di mana barang-barang yang diproses adalah barang-barang yang dapat dihitung. Keunggulan utama dari software ini adalah memiliki kemampuan animasi sehingga kita dapat melihat keadaan nyata pada layar komputer, tetapi tidak ada angka yang diperlihatkan. Ada 4 elemen dasar pemodelan pada ProModel, yaitu location, entities, arrival, dan processing. Location menggambarkan tempat yang tetap dalam sistem di mana entitas dikelilingkan saat pemrosesan, waktu tunggu, penyimpanan, pengambilan keputusan, atau beberapa aktivitas lainnya. Nah, untuk membuat location, berikut adalah cara-caranya. Yang pertama, klik build location atau dengan keyboard bisa dengan Ctrl L. Klik kiri icon lokasi yang ada pada location graphic toolbox sesuai dengan kebutuhan. Klik kiri pada bidang layout di mana Anda akan menempatkan icon lokasi sesuai dengan sistem yang akan kita modelkan. Setelah langkah 1 dan 2 dilakukan, maka secara otomatis nama, satuan, kapasitas, dan keterangan lainnya terbentuk dalam tabel edit location. Untuk membuat lokasi yang baru, maka toolbox-nya Anda aktifkan. Akan tetapi, jika dalam suatu lokasi ingin ditampilkan nama lokasi, maka toolbox new Anda matikan dan selanjutnya Anda tekan icon AA. Entities adalah segala sesuatu yang dapat diproses. Beberapa contohnya adalah part dalam pabrik, pasien rumah sakit, konsumen, bank, atau penumpang pesawat terbang. Untuk membuat entities, berikut adalah cara-caranya. Yang pertama, klik build entities atau bisa dengan Ctrl+E. Yang kedua, klik kiri icon entities yang tersedia dalam entities graphic toolbox yang secara otomatis akan terekam dalam tabel edit entities. Selanjutnya, jumlah entities yang dibuat sesuai dengan jumlah bentuk entities yang diproses dalam sistem yang kita modelkan. Selanjutnya ada arrivals yang merupakan mekanisme untuk mendefinisikan bagaimana entities masuk ke dalam sistem.
Jumlah pengiriman entities pada waktu yang sama disebut dengan batches. Sedangkan waktu antara pengiriman yang terjadi disebut dengan time inter-arrival. Untuk jumlah keseluruhan bagian yang terkirim disebut dengan occurrence, dan untuk waktu awal pengiriman disebut dengan first time. Untuk membuat arrival, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, klik build plus arrival, atau bisa dengan Ctrl plus A, klik kiri entities yang pertama kita buat, dan klik kiri lokasi pertama yang kita buat. Selanjutnya ada processing. Processing ini menggambarkan operasional yang terjadi pada lokasi. Misalnya, jumlah waktu yang dibutuhkan pada lokasi tertentu, sumber daya yang dibutuhkan untuk pemrosesan secara lengkap, dan segala sesuatu yang terjadi pada lokasi tersebut termasuk pemilihan entities lengkap dan untuk lokasi tujuan selanjutnya. Untuk membuat processing, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, klik kiri nama entitas dalam toolbar yang kemudian klik kiri pada lokasi awal, klik kanan pada lokasi tujuan. Processing terekam pada tabel Process and Routing. Untuk menambah jalur rute pemrosesan, lakukan hal yang sama dengan di atas, yaitu klik kiri Add Routing yang ada di dalam toolbox. Jika part route menuju keluar, klik kiri pada route dan tekan exit yang ada pada toolbox. Ada logic builder, di mana fungsi distribusi yang ada pada promodel dan nilai pembangkit acak didasarkan pada distribusi yang spesifik. Selanjutnya ada move logic, yaitu waktu permindahan material antar proses yang dimodelkan. Promodel memberikan kemudahan untuk menguji ide-ide baru untuk mendesain sistem sebagai sarana untuk perbaikan sistem yang sudah ada ataupun pembuatan sistem baru, yaitu dengan cara membuat model dari suatu sistem, melakukan eksperimentasi terhadap model tersebut, menganalisis hasil eksperimentasi yang telah dilakukan sehingga dapat diambil keputusan untuk memperbaiki sistem. Selanjutnya, keuntungan dari promodel yaitu 1. Mampu mendeteksi bottleneck sehingga dapat langsung dieliminasi, mampu mengembangkan suatu proses produksi yang efisien, mengurangi lead time yang diperlukan, meningkatkan utilisasi sumber daya, dan mengurangi terjadinya penumpukan investor. Promodel sendiri sesuai dengan Graphical User Interface standar, yang artinya bahwa individu-individu yang akrab dengan program Windows standar seperti pengolah kata atau spreadsheet tidak akan kesulitan belajar bagaimana menggunakan promodel. Selanjutnya ke distribusi. Dalam usaha untuk memperlancar arus barang dan jasa, maka faktor yang penting tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi atau channel of distribution, di mana secara umum sistem distribusi dibedakan dalam dua jenis, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung merupakan distribusi yang dilakukan secara langsung kepada konsumen oleh produsen yang tidak melalui perantara. Sedangkan distribusi tidak langsung adalah merupakan penyaluran hasil produksi kepada konsumen melalui perantara tidak melalui produsen secara langsung. Untuk distribusi langsung, contohnya adalah nelayan yang menjual hasil tangkapannya langsung kepada konsumen. Sedangkan untuk distribusi tidak langsung, contohnya adalah ketika pedagang membeli barang dari suatu perusahaan yang nantinya akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Nah, di sini ada istilah distribusi semi langsung, di mana sistem ini lebih mengarah pada penyampaian barang ke konsumen melalui perantara. Akan tetapi, perantara dalam sistem ini adalah milik si produsen itu sendiri. Ada beberapa pelaku distribusi. Yang pertama adalah pedagang, yaitu pihak yang membeli barang dari produsen dan menjualnya kembali ke konsumen akhir. Yang kedua ada agen atau distributor, merupakan perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga ada makelar, yaitu pihak yang menyatukan produsen dan pembeli potensial suatu produk, baik itu barang dan jasa. Keempat, eksportir, yaitu pihak yang mendistribusikan barang dari produsen dalam negeri ke konsumen yang berada di luar negeri. Kelima, komisioner, yaitu pihak yang melakukan pembelian dan penjualan atas namanya sendiri. Nah, kegiatan distribusi ini memiliki beberapa fungsi, yaitu pembelian produk, klasifikasi produk, promosi produk, dan distribusi produk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi, antara lain jumlah produk, sifat produk, luas daerah, sarana angkutan, sarana komunikasi, faktor perusahaan, faktor biaya, dan kondisi dari pasar.
Tujuan utama dari kegiatan distribusi ini adalah untuk memastikan kelangsungan kegiatan produksi dan memastikan bahwa produk diterima dengan baik oleh konsumen. Nah, tujuan kegiatan distribusi adalah guna mempercepat penyampaian barang, adanya pemerataan penyaluran hasil produksi secara menyeluruh, bisa mengawasi kelangsungan kegiatan produksi dan dapat meningkatkan mutu serta kuantitas hasil produksi. Nah, sekarang ada model. Model sendiri diartikan sebagai tiruan dari kondisi yang sebenarnya, atau dengan kata lain, model dapat didefinisikan sebagai representatif atau formalisasi dalam bahasa tertentu yang disepakati berdasarkan sudut pandang tertentu dari suatu sistem nyata atau penyederhanaan dari gambaran sistem nyata, dengan kata lain adalah abstraksi sintetik suatu realita. Nah, pengembangan model biasanya menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama adalah elaborasi, di mana dimulai dengan cara yang sederhana dan secara bertahap dielaborasi hingga diperoleh model yang lebih representatif. Ada sinektik adalah metode yang dibuat untuk mengembangkan pengenalan masalah-masalah secara analogis. Ada analogi personifikasi. Dalam menyusun analogi personifikasi, analisis berusaha membayangkan dirinya mengalami masalah sistem nyata seperti yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Ada analogis langsung, yaitu di mana analisis mencari hubungan yang serupa di antara dua atau lebih suatu situasi problematis. Selanjutnya ada analogi simbolik, yaitu analisis berusaha menemukan hubungan yang serupa antara situasi problematis sistem nyata dengan proses. Selanjutnya ada analogi fantasi. Analogi fantasi ini analisis sama sekali bebas mencari kesamaan antara situasi problematis yang dihadapi dan beberapa masalah perusahaan lain yang bersifat khayal. Selanjutnya ada iteratif. Pengembangan model bukanlah proses yang bersifat mekanistik dan linear. Oleh karena itu, dalam tahap pengembangannya mungkin saja dilakukan pengulangan atau peninjauan kembali atau yang biasa disebut dengan iteratif. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi, di mana ada waktu dan tempat. Pengamatan ini dilakukan di PT FKMI dengan alamat Jalan Itaewon nomor 38 Korea, serta dilakukan pada hari Kamis pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan waktu dari jam 8 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk pengumpulan datanya, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari melakukan observasi langsung dan data sekunder yang diperoleh melalui data historik perusahaan pada PT FKMI. Nah, di sini aktivitas yang akan kami amati adalah pengambilan produk dari gudang, mempersiapkan produk, pemeriksaan masing-masing produk, pengemasan ke dalam box besar, dan pemindahan ke dalam pickup. Ini adalah pengukuran dalam satuan. Selanjutnya ada flowchart atau urutan proses dari penelitian kami, dimulai dari studi pustaka dan survei lapangan, pengusahaan masalah, tujuan penelitian, dan pengambilan data berupa waktu pengambilan produk dari gudang, waktu untuk mempersiapkan produk, waktu untuk pemeriksaan masing-masing produk, waktu untuk pengemasan ke dalam box besar, dan waktu pemindahan ke dalam pickup. Selanjutnya dilakukan pengolahan data, dilakukan verifikasi dan validasi. Jika dia berhasil, maka dia akan langsung ke tahap hasil dan pembahasan. Jika tidak, dia harus melakukan pengolahan data kembali hingga data tersebut valid dan valid. Selanjutnya, setelah hasil pembahasan, masuk ke kesimpulan dan saran, dan penelitian ini dianggap selesai. Langkah-langkah pengerjaannya di sini dibagi dalam 4 komponen dari model sendiri. Ada location, sama seperti cara yang sudah dijelaskan pada bab 2. Terus ada entities, ada editor, ada processing, dan ada simulation. Di sini di simulation akan didapatkan output dari simulasi model distribusi pada PT FKMI yang kami bahas, yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Naka Gilang. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila, NPM 18018, praktikan simulasi sistem industri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu software pro model. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakalan bahas gimana caranya ngolah data dengan menggunakan aplikasi ProModel. Pertama kita buka dulu ProModelnya. Nah, terus di sini kita file new, ini kita masukin distribusi, kita ubah, kita oke. Selanjutnya build location. Nah, di sini location itu untuk grafiknya kita isi sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Di sini ada 5 aktivitas, yaitu pengambilan produk, mempersiapkan produk, pemeriksaan produk, pengemasan produk, dan pemindahan produk ke pick up. Pertama yaitu pengambilan produk, kita menggunakan grafik. Kita tulisin di sini pengambilan produk di frog track-nya. Nah, kita atur biar rapih. Udah. Selanjutnya yang kedua itu adalah kita pilih box, yaitu untuk mempersiapkan produk. Ini kita tulis lagi mempersiapkan produk. Yang ketiga itu adalah pemeriksaan produk. Kita kasih nama pemeriksaan produk inspektor. Selanjutnya yang keempat adalah pengemasan produk dalam box besar. Kita kasih nama lagi. Yang terakhir adalah pemindahan produk ke dalam pick up. Nah, di sini untuk layout dari grafiknya sudah selesai semua. Selanjutnya itu kita ke entitas. Dimana entitasnya ini kita menggunakan palette box. Di sini karena produk kita adalah botol tumbler, kita ubah jadi botol tumbler. Nah, ini selanjutnya kita ke rivals. Di sini entity-nya adalah botol tumbler. Location-nya pengambilan produk. Ini kita isi 1. Occurrence-nya kita tulis INF. Frekuensinya kita tulis 1, lalu kita enter. Diulangi sampai ke 5 aktivitas selesai.
Nah, udah semuanya keisi. Terus selanjutnya adalah ke tahap processing, dimana entitasnya adalah botol tumbler, locationnya adalah pengambilan produk, outputnya adalah botol tumbler juga, destinationnya adalah persiapan produk. Nah, di sini untuk move logic kita menggunakan stat feed, dimana untuk data stat feednya ini kita isi dengan nilai data random yang sudah kita masukkan ke dalam tabel ini. Kita masukkan data randomnya. Empat, 3, 5, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 5. Nah, di sini harus kita enter sampai angka 11 agar bisa kita auto fit. Nah, ini udah kita oke aja. Selanjutnya kita export. Nah, ini kita ubah menjadi pro model. Kita oke. Udah kan? Itu kita kembali ke logic. Kita pilih build. Ini kita ubah jadi move for. Ini kita paste. Kita paste lagi. Nah, ini udah ya. Nah, terus selanjutnya langkahnya kita ulangi sampai semuanya selesai. Entity lagi, tumbler. Jangan lupa di enter. Ini juga di enter. Entity lagi, botol tumbler. Locationnya dari persiapan produk. Outputnya itu botol tumbler lagi. Destinationnya itu pemeriksaan produk. Kita masukin lagi datanya, stat feed 6. Auto fit lagi, oke. Kita export lagi, kita ubah ke pro model. Oke. Build lagi before kita paste. Oke. Next, lanjut ke langkah selanjutnya. Location, pemeriksaan produk. Outputnya botol tumbler lagi. Destinationnya itu adalah pengemasan produk. Kita isi lagi datanya. Profit. Oke. Export lagi, kita ubah ke model. Logic, paste, terus next langkah selanjutnya kita sih botol tumbler. Nah, setelah datanya udah jadi semua kayak gini, kita olah. Terus kita lanjut ke simulation, ke option, dimana runtime-nya ada 8, terus ada minute, standar, number of application 10. Selanjutnya kita run. Kita save di ini. Jadinya distribusi. Nah, di sini bisa kita majuin ya.
Nah, kita yes. Nah, di sini kita harus dapetin hasil titiknya kayak gini. Nah, sini kita dapetin hasilnya kayak gini. Nanti kita olah di laporan. Nah, di laporannya gini. Dimana dari langkah sistem distribusi botol tumbler, pengiriman produk di gudang, mempersiapkan produk, mengecek produk, mengemas produk dalam box itu sistemnya itu 59,29, 57,73, 58,63, 62,48 dan seterusnya. Dimana hasil yang kita dapat itu berbeda dengan nilai sistem pada data distributif sektor tumbler. Nah, kesimpulannya itu di sini hasil perhitungan K0-nya ditolak karena nilai N0 berada di luar pada rentang. Dimana di sini kan didapat nilai untuk nilai HW-nya 11,54 seperti ini.